Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Dengan caranya di waktu yang tepat.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami masih diberi waktu yang baik, diberi kesempatan menikmati hari hidup yang baru, menikmati kasih karunia anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas kembali, kami mau datang kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Dan kami percaya sungguh Tuhan, firman-Mu lah kekuatan penolong pengharapan bagi kami, menjadi kekuatan yang selalu memampukan kami menjalani hidup ini. Karena kami percaya Tuhanlah sampai milik hidup, Tuhan sumber hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara Setia Teduh di pagi hari ini dimanapun berada. Kami yang ada di Luwuk maupun ada di Palu, bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, mari buka hati pikiran kami. Kami serahkan hati pikiran kami untuk dituntun oleh firman-Mu. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC jemaat yang ada di Luwuk maupun di Palu, saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Mari kita bersyukur hari ini kita telah berada di hari yang ke-19 bulan Juni. 10 hari ke depan kita akan lalui bulan Juni dan kita akan masuk pada bulan yang baru, bulan Juli 2023. Jikalau hari ini kita masih sehat, kita masih kuat menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hidup yang baru, menikmati nafas hidup yang baru, anugerah Tuhan selalu baru bagi hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita melaksanakan tugas pekerjaan kita hari ini, sebelum kita beraktivitas, kembali kita mau belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan terus menguatkan kita, membawa kita berjalan bersama dengan Tuhan melalui segala tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini. Karena kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan selalu dikuatkan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 36. Saya akan bacakan bagi kita semua tentang cara hidup jemaat mula-mula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selama bulan Juni kita sudah banyak belajar tentang selfless. Kita sudah mengerti apa itu selfless, yaitu satu sikap yang lahir dari hati kita yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi peduli kepada orang lain. Satu sikap yang terdorong oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Kita dimampukan mengasihi orang lain, bahkan mengutamakan kepentingan orang lain dari diri kita sendiri. Sedangkan selfish, saudara-saudara, adalah satu sikap yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, pada minggu lalu Pak Gembala punya khotbah itu, selfless itu adalah jalan naik dan selfish adalah jalan turun. Nah, saudara-saudara, ketika kita selfless, tentu saja itulah kita punya usaha untuk mengembangkan kapasitas kita. Kita selfless berarti kita naik di level yang lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Kita dimampukan kita peduli kepada orang-orang lain, walaupun kadangkala ya
keadaan menuntut kita harus punya kebutuhan tertentu. Tetapi ketika kita memiliki hati yang selfless, nah saudara, kita akan dimampukan. Dan kita akan sanggup mengutamakan, bertindak untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita. Nah saudara-saudara, kita akan bisa selfless ketika kita mendalami bagaimana kehidupan Yesus. Ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, Yesus memperhatikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh setiap orang atau setiap manusia. Ketika karakter Yesus menyatu dengan diri kita, dengan hati kita, dengan hidup kita, pasti kita akan sanggup menjadi pribadi yang selfless. Nah saudara, hanya Yesuslah yang dapat benar-benar memberikan kita satu contoh, satu teladan seperti apa orang-orang yang peduli kepada sesama. Walaupun kadang-kala situasi menuntut kita harus memenuhi kebutuhan kita, tetapi ketika kasih Kristus menyatu dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang selfless. Nah saudara, sangat menarik karena kita belajar dari selfless kehidupan jemaat mula-mula. Sangat menarik saudara, di sini dikatakan bahwa mereka selalu sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa kepunyaan adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah saudara, dikatakan di sini bahwa dari semua kumpulan orang-orang percaya, saudara, mereka tidak ada yang berkekurangan. Hal yang pertama saudara, karena semua orang percaya, jemaat yang sudah menerima keselamatan, menerima kabar baik, menerima kasih Kristus, mereka punya sikap yang saling peduli. Satu dengan yang lain, yang ada di dalam satu komunitas, mereka saling peduli. Sehingga dikatakan mereka itu mengorbankan apa yang mereka miliki. Ada yang menjual tanah dan menjual rumah mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, dikatakan mereka sangat tidak berkekurangan. Nah saudara, sangat luar biasa. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini, gereja Tuhan yang ada saat ini, bagaimana kita punya kehidupan, bagaimana sikap kita memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara-saudara, selfless dari jemaat mula-mula ini saudara, mereka itu punya sikap saling peduli kepada setiap orang yang ada di dalam komunitas itu. Mereka tidak memikirkan diri sendiri, tetapi apa yang mereka miliki, mereka berkorban. Semua itu adalah milik bersama, kepunyaan bersama. Sehingga orang-orang yang ada di dalam komunitas itu, walaupun ada yang kurang, tetapi semua yang mereka butuhkan terpenuhi, saudara-saudara. Karena mereka punya sikap yang saling peduli, saling membantu satu dengan yang lain. Apa yang dimiliki semua dijadikan bahan-bahan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi saudara-saudara, di sini yang menarik dikatakan mereka tidak ada yang kekurangan, karena jemaat mula-mula waktu itu punya hati yang selfless, punya kepedulian antara satu dengan yang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, yang berikut saudara yang menarik di sini, satu pribadi yang bernama Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Nah, saudara, kenapa Yusuf atau Barnabas ini oleh rasul-rasul dikatakan dia itu anak penghiburan? Ya, tentu saja saudara-saudara, dia punya sikap hati yang sangat peduli, selalu peduli dengan keadaan orang lain. Apapun yang dia kerjakan, mungkin cara berpikirnya, tutur katanya, tindakan-tindakannya, terbebannya dengan keadaan orang lain, pengorbanannya, itulah yang membuat orang lain merasa dihiburkan, merasa bersuka cita. Mungkin saja Barnabas ini atau Yusuf ini, dia punya sikap betul-betul yang sangat murah hati, punya sukacita, damai sejahtera ketika dia menolong orang lain, sehingga dikatakan dia
adalah anak penghiburan. Nah, saudara, dikatakan di sini bahkan dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara, ini satu sikap yang sangat selfless, saudara-saudara. Ladang dijual dan uangnya diserahkan kepada gereja, kepada pelayan-pelayan Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, saya kira sepanjang bulan ini kita sudah begitu banyak belajar tentang apa itu selfless. Sikap yang peduli kepada orang lain, sikap yang mengabaikan diri sendiri, tapi fokus pada orang lain. Sikap yang mengorbankan kepentingan diri sendiri, tetapi berkorban untuk orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, saudara, belajar kehidupan jemaat mula-mula ini. Hari ini, saudara, tidak ada yang bisa sampaikan kepada saudara kita semua. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita mempraktekkannya. Apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita ajarkan kepada jemaat, mari kita laksanakan, mari kita kerjakan, mari kita praktekkan, mari kita belajar dari jemaat yang mula-mula ini. Mereka punya sikap hati yang saling peduli antara satu yang lain, mengorbankan segala kepunyaan dan milik mereka hanya untuk kepentingan bersama. Artinya, saudara-saudara, sehingga orang-orang yang kekurangan menjadi terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Yang berikut, pribadi Barnabas, yang dikatakan dia anak penghiburan. Tidak ada yang lain. Pasti sikapnya yang membuat orang selalu merasa diberkati. Hidup yang berdampak kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara, marilah kita masih belajar beberapa hari ke depan tentang selfless. Selfless, kita mengorbankan kebutuhan kita, mengabaikan diri kita, tapi kita fokus peduli kepada orang lain. Itulah selfless. Jadi selfless itu adalah tindakan nyata yang kita kerjakan. Bahkan kita dikatakan, kita sanggup dimampukan untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Seperti Bunda Teresa katakan bahwa wujud kasih adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama kita. Itulah wujud kasih, bukan kita perkatakan saja. Itulah wujud selfless, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama kita, bukan orang yang sama dengan kita, tapi sesama kita. Tuhan memberkati firman-Nya untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, boleh kami renungkan, tertanam di hati kami untuk menjadi penolong kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami akan terus menjadi pribadi yang selfless, pribadi yang peduli kepada orang-orang lain, pribadi yang mau mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan orang yang membutuhkan di sekitar kami. Walaupun kadangkala kami butuh Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, kami dimampukan untuk mengerjakan bagi orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Urapi kami semua, jemaat yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada, yang di Luwuk, di Palu, di mana saja saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara Saat Teduh ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan angkat pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong kami. Firman-Mu itu Tuhan tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan terus menjadi pribadi yang selfless, pribadi yang berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.